itu bebas. Terus kemudian kan saya nanya tentang kelompok. Nanti akan ada pembagian tugas kelompok. Jadi mungkin dari sekarang bisa dicatat dulu kelompok 1 sampai 4 kan ya? Oke, Bu. Kelompok 1 nanti kalian akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna di pertemuan ke-11. Kemudian pasar monopoli di pertemuan ke-12, tapi nanti kita bisa mampatkan jadiin satu dalam satu pertemuan, jadi pertemuan 11 dan 12. Jadi nanti dua kelompok maju di satu waktu di pertemuan ke-11 sama 12. Jadi ada 2 minggu lagi. Kemudian kelompok 3 dan 4 itu akan membahas, kelompok 3 membahas pasar persaingan monopolistik, kelompok 4 membahas pasar oligopoli di pertemuan keempat. Keempat itu berarti 2 minggu lagi. Minggu depan kan saya membahas teori produksi, pertemuan ke-10, kemudian minggu depannya pasar persaingan sempurna, minggu depannya lagi itu pasar persaingan monopolistik. Jadi nanti ini bisa kalian screen capture atau nanti pasti saya bagikan linknya ke grup kelas, nanti kalau lupa diingetin untuk pembagian tugas ini. Nanti balik ke pertemuan ke-15-16 itu tentang pasar faktor produksi, pembahasannya mengenai tenaga kerja dan tanah, itu nanti akan saya bahas sendiri. Jadi nanti kita akan bagi tugas presentasinya itu. Pertemuan pertama, kedua saya yang presentasi, pertemuan ketiga dan keempat kalian presentasi, pertemuan kelima saya lagi presentasi, terus itu udah terakhir. Jadi kita hanya ada 5 pertemuan aktif di setelah UTS ini sampai nanti kita UAS gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lancar semuanya. Kita bisa lanjut ke materi tentang teori perilaku konsumen. Jadi teori perilaku konsumen ini pengertiannya dulu yang masih pertama. Jadi malam ini kita pembahasannya akan tentang teori. Jadi saya harap kalian nggak ngantuk mendengarkan teori. Hitungannya palingan cuma kurva gitu doang. Kita nggak akan ada hitung-hitungan yang spesifik, hanya menunjukkan gambar kurvanya itu kayak gimana. Jadi saya harap kalian fokus. Mungkin nggak sampai 30 menit materinya. Gitu. Jadi pengertian teori perilaku konsumen, tujuan yang ingin dicapai oleh konsumen adalah kepuasan maksimum. Untuk mengetahui kepuasan maksimum diperlukan asumsi dasar dalam teori ini. Jadi ada 5 asumsi dasar yang perlu diketahui dalam perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah barang atau komoditis, yang kedua adalah utilitas, yang ketiga adalah hukum pertambahan manfaat yang makin menurun, atau kita biasa menyebutnya adalah law of diminishing return. Kemudian, yang keempat adalah konsistensi preferensi, dan kelima adalah pengetahuan sempurna. Kita akan bahas satu-satu. Dari yang pertama adalah asumsi mengenai barang atau komoditas. Barang itu adalah benda dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat atau kegunaan. Barang yang dikonsumsi mempunyai sifat makin banyak dikonsumsi, maka orang itu akan makin puas. Kemudian, kalau misalnya sesuatu yang dikonsumsi itu malah justru mengurangi kenikmatan hidupnya, jadi kalau kita membahas mengenai asumsi barang atau komoditas, itu asumsinya adalah kalau kita mengkonsumsi barang itu, maka kepuasan kita itu akan selalu meningkat. Manfaat yang kita dapatkan itu akan selalu meningkat. Ketika barang yang kita konsumsi itu malah justru mengurangi manfaat dari kita, misalnya dia tidak memberikan manfaat sama sekali, maka dia tidak bisa digolongkan dalam asumsi barang ini. Nanti dia ada asumsinya lagi. Kemudian yang asumsi barang ini, contohnya itu kalau gampangnya itu seperti pakaian. Kalau kita punya pakaian makin banyak itu manfaatnya makin bagus. Tapi kalau ternyata dia udah makin manfaat, kita udah kebanyakan pakaian misalnya sampai itu bisa merugikan kita, sebenarnya kan
pakaian itu nggak merugikan yang dia bisa merugikan kita sepenuhnya, dalam artian kalau kita membeli pakaian itu biasanya kalaupun itu karena nafsu, dia tetap bisa dipakai gitu loh. Kecuali dia malah justru membuat fisik kita jadi terluka atau jadi misalnya kita pakai pakaian itu terus habis itu panuan gitu. Itu kan mengurangi atau menjadikan manfaat dari barang itu kan jadi bad gitu kan. Itu nggak bisa dimasukkan dalam komoditis. Tapi yang saya maksud di sini adalah pakaian pada umumnya kalau kita punya banyak maka makin bagus manfaatnya gitu. Kemudian yang kedua adalah utilitas atau utility adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang. Utilitas ini merupakan ukuran manfaat suatu barang dibandingkan dengan alternatif penggunaannya. Jadi utilitas itu adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang itu. Kalau yang tadi kan barang itu kalau yang komoditas kan benda dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat atau kegunaan. Kalau utilitas itu adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang itu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah hukum pertambahan manfaat yang makin menurun. Kita biasanya nyebutnya law of diminishing returns atau law of diminishing marginal utility. Jadi pada awalnya penambahan konsumsi suatu barang akan memberikan tambahan utilitas yang besar. Tetapi makin lama penambahan itu bukan saja makin menurun, bahkan menjadi negatif. Jadi kalau misalnya kita haus nih, mungkin kalian udah pernah bahas ini di pembahasan materi lainnya, saya nggak tahu. Kita contohkan kalau misalnya kita haus gitu. Orang haus itu kan akan merasa membutuhkan minuman itu kan ada batasnya ya. Nggak mungkin kayak misalnya kalau kalian haus habis itu 5 gelas itu udah cukup mengurangi haus kalian. Tapi ketika kalian menambah gelasnya lagi, jadi kayak kalian minum 6, 7, 8 gelas, itu bukannya kalian tambah dahaganya tuh hilang, tapi malah bisa-bisa perut kalian jadi kembung. Jadi manfaatnya tuh malah berkurang. Jadi dia bisa mengakibatkan bad. Itu hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun. Jadi seperti itu. Jadi awalnya itu kita maksudnya itu pengen minum supaya hausnya hilang, tapi karena kita kebanyakan malah hausnya tuh jadi bukan hilang lagi, malah kalian kembung kebanyakan air. Jadi itu adalah asumsi yang ketiga, hukum penambahan manfaat yang makin menurun. Kemudian konsistensi preferensi. Konsep preferensi itu berkaitan dengan kemampuan konsumen menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan. Karena kalau misalnya kita balik ke teori ekonomi lagi, manusia itu selalu dihadapkan pada penentuan keputusan, trade-off sama opportunity cost. Dan di konsistensi preferensi ini disebutkan bahwa seseorang itu perlu memiliki preferensi untuk bisa mengambil keputusan. Jadi ketika ada dua barang A atau B, orang itu hanya ada pilihan, orang itu menyukai barang B, jadi barang A nggak disukai, atau orang itu sama menyukai barang A dan B. Atau barang B disukai. Tapi nggak ada ceritanya kayak barang A dan B sama-sama disukai, karena karena dua barang itu harus dipilih salah satu. Jadi mungkin dia bisa sama-sama disukai, bisa, atau dia sama-sama nggak disukai, bisa, tapi tetap dia harus memilih salah satunya. Jadi kayak gitu untuk konsistensi preferensi supaya seseorang itu bisa mengambil keputusan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah pengetahuan sempurna. Konsumen diasumsikan memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka tahu persis kualitas barang, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan, dan harga barang di pasar. Mereka mampu memprediksi jumlah penerimaan untuk suatu periode konsumsi. Jadi, misalnya ini dicontohkan itu kalau kalian mau membeli sesuatu, misalnya gadget. Kalian udah mengetahui semua, kalau gadget itu ya, spek ya namanya. Jadi kalian udah tahu semua speknya, pengetahuan kalian tuh udah sempurna untuk membeli satu barang, dan kalian tahu kalau kalian beli barang itu manfaatnya tuh kayak gimana untuk kalian. Jadi nggak asal
asal beli gitu loh. Jadi pengetahuan kalian sebelum beli itu udah full. Jadi ketika kalian mau mengkonsumsi atau membelinya, itu kalian sudah tahu dampak-dampaknya itu apa aja yang bisa terjadi kalau kalian beli barang itu. Jadi itu adalah pengetahuan yang sempurna. 5 prinsip yang harus kalian ketahui ketika kita membahas mengenai teori perilaku konsumen. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Belum? Belum ada, Bu. Belum, oke. Kita lanjut ke, jadi ada 2 teori yang kita bahas kalau kita membahas mengenai teori konsumen, perilaku konsumen ini. Yang pertama adalah teori kardinal atau cardinal teori, dan yang kedua adalah teori ordinal atau ordinal teori. Perbedaannya apa aja nanti kita akan bahas di sini. Jadi teori kardinal yang pertama menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal, sebagaimana kita menghitung berat dengan gram, kilogram, dan panjang dengan senti atau meter. Satuan ukuran kegunaan adalah util atau utility, dari kata utility. Tadi kan kita bahas mana utilitas ya, atau manfaat. Kemudian nilai kegunaan yang diperoleh dari konsumsi disebut dengan utilitas total atau total utility TU. Kemudian yang ketiga, tambahan kegunaan dari penambahan 1 unit barang yang dikonsumsi disebut utilitas marginal atau marginal utility atau MU. Jadi ada 3 istilah di sini yang perlu kalian ketahui kalau kita membahas mengenai cardinal teori. Cardinal teori itu menyatakan bahwa kegunaan itu dapat dihitung dengan nominal atau bisa dikuantitatifkan, dinominalkan, sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilogram dan panjang dengan senti atau meter. Kemudian satuan ukurannya itu adalah util atau utility. Yang kedua adalah nilai kegunaan, itu kita nyebutnya dengan total utility, dan tambahan kegunaan itu kita menyebutnya dengan marginal utility. Jadi ada berapa istilah? 3 istilah yang paling penting, util, total utility, marginal utility, yang perlu kalian pahami. Kemudian yang berikutnya adalah teori ordinal. Teori ordinal, menurut teori ini, kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan, sebagaimana menilai kecantikan atau kepandaian seseorang. Kalian bisa nggak sih menilai kecantikan seseorang atau kepandaian seseorang dengan angka? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisanya cuman bandingkan aja. Kayak misalnya, tapi saya nggak tahu ya kalau laki-laki, saya pernah denger nih kayak guyonan di mana gitu, kalau laki-laki tuh misalnya menilai perempuan itu, oh dia 7 atau 8 gitu. Menominalkan kecantikan seseorang. Saya nggak tahu ya, tapi sebenarnya kita tuh cuma bisa membandingkan aja. Kita nggak bisa ngasih skor-skor seperti itu karena kayak kecantikan, kepandaian seseorang itu relatif. Misalnya orang itu pandai di bidang komputer misalnya, orang ekonomi nggak akan menganggap dia pintar karena orang yang pandai di bidang komputer itu belum tentu dia paham tentang ekonomi kan, kayak gitu. Sama halnya dengan kecantikan mau diskor berapapun orang kalau orang nggak bisa menilai kecantikan itu dengan skor-skor seperti itu. Jadi itu relatif sekali seperti itu. Sama dengan kegantengan misalnya itu nggak bisa diskorkan, cuman kayak bisanya tuh dibandingkan doang. Itu adalah teori ordinal. Jadi kegunaannya itu tidak dapat dihitung. Kita kalau pakai menurut teori ordinal itu beda dengan teori yang kardinal tadi itu kan dia bisa menominalkan sesuatu. Padahal banyak hal sesuatu tuh nggak bisa dinominalkan. Kita bisanya cuma membandingkan. Untuk menjelaskan pendapatnya, teori ordinal ini menggunakan kurva indiferensi atau indifference curve. Nah, kurva indifference curve ini saya mau gambarkan aja. Jadi kurva indifference curve ini, kalian udah pernah dengar belum indifference curve? Belum, Bu. Masih belum. Oke. Pernah di mana? Di YouTube, Bu. YouTube. Oke, di YouTube. Oke. Bentar, saya mau share screen. Bisa nggak ya share screen-nya? Bentar ya, saya coba dulu.
Oke, udah kelihatan ya whiteboard-nya. Untuk indifference curve ini bentuknya itu adalah seperti ini, guys. Jadi ada cekungannya, indifference curve itu. Kalau misalnya kalian lihat sebuah kurva itu bentuknya seperti ini, dia adalah indifference curve karena memang salah satu asumsi dalam kurva indifference adalah dia bentuknya tuh cekung menjauhi titik origin atau titik mulanya atau nol. Jadi di sini ada beberapa asumsi kurva indifference. Semakin jauh, jadi kita akan bahas mengenai kurva indifference ya. Jadi ini adalah IC. Sebentar, saya ganti warna. Oke. Semakin jauh kurva indiferensi dari titik origin, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Jadi kalau jarak antara ini itu semakin jauh, maka dia semakin tinggi tingkat kepuasannya. Kalau misalnya ini cekungannya yang kedua tuh ada di sini, maka yang ini 1, yang ini 2, maka yang kepuasannya semakin meningkat itu yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, karena dia dari origin lebih jauh. Gini. Jadi semakin jauh, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kurva indifference menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau downward sloping dan cembung ke titik origin atau convex to origin. Jadi bentuknya itu selalu saya pakai yang warna hijau. Bentuknya tuh selalu kayak gini. Menurun dari kiri atas ke kanan bawah, kiri atas ke kanan bawah, dan dia selalu cembung ke titik origin. Jadi dia selalu cembung tuh. Bentuknya tuh seperti ini selalu kalau asumsinya di kurva indifference curve. Dan kurva indifference tidak saling berpotongan. Beda kalau misalnya kita bahas mengenai kurva permintaan atau penawaran misalnya. Ada kemungkinan mereka saling berpotongan. Tapi kalau di indifference curve, dia tidak saling berpotongan. Jadi selalu ada jaraknya seperti ini. Gitu. Jadi itu adalah asumsi dari kurva indifference curve. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Kita akan lanjut. Jadi, tadi di ordinal kita udah bahas mengenai kurva indifference curve. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai kurva namanya budget line atau kurva garis anggaran. Saya akan hapus. Di kurva garis anggaran, kurva budget line ini pengertiannya adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya anggaran yang sama besar. Jadi dia bisa digambarkan dengan kurva budget line. Gambarnya gimana? Jadi kalau misalnya pertama fungsinya itu sebelum kita bahas mengenai gambarnya, kok gambar sih? Kurvanya gambarnya itu selalu seperti ini, kayak Px 1 plus PY Y1 sama dengan PX X2 plus PY Y2 dan seterusnya. Jadi itu fungsinya tuh selalu seperti itu. Untuk gambarnya, budget line ini, karena tadi kita sebutkan, kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya anggaran yang sama, dia itu bentuk kurvanya tuh seperti ini. YX. Misalnya Y1, dia ketemu X1, Y2, kok gini? Kok salah? Oh ini nih. Y2 ketemu X2, Y3 ketemu X3.
Oh my god. Bentar. Jadi budget line itu seperti ini bentuknya. Budget line ini menunjukkan budget line antara BL, budget line itu kita singkat dengan BL, PX, QX, PX, QX plus PY, QY. Kayak gitu. Jadi untuk menggambar dari PX, QY, dan PY, QY. Jadi ini yang X, ini yang Y. Gitu. Nggak usah pakai angka-angka, kita cuma gambarkan aja bentuknya budget line itu seperti apa sih. Nanti kalian akan membahasnya di, insya Allah kalau nggak salah tuh dia ada di teori biaya produksi sama ada di matematika ekonomi untuk kurva garis anggaran atau budget line ini. Yang berikutnya adalah perubahan harga barang dan pendapatan. Tadi kan udah bahas di ordinal, kita udah bahas indifference curve, kemudian kita bahas budget line curve, kemudian yang ketiga kita bahas mengenai perubahan harga barang dan pendapatan. Jadi perubahan harga barang dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli atau purchase power diukur dari besarnya luas bidang segitiga yang dibatasi kurva garis anggaran. Jadi ini gambarannya tuh nanti saya akan gambarkan dari perubahan kurva garis anggarannya. Di sini untuk perubahan harga barang dan pendapatan. Jadi tadi kan kita udah bahas indifference curve. Jelek banget tulisannya, ya udahlah. Budget line curve. Kemudian yang ketiga ada perubahan harga barang dan pendapatan. Ini budget ya. Difference curve, budget line curve, perubahan harga barang dan pendapatan. Aduh. Zoom-nya habis 10 menit lagi ya. Semoga selesai dalam 10 menit. Perubahan ini maksudnya gimana sih? Ini saya akan kasih contoh gambar dari perubahan pendapatan terhadap garis anggaran. Jadi di sini ada Y sama X. Kemudian kan budget line tadi yang kita contohkan kan bentuknya seperti ini ya. Gitu ya. Gini. Kayak gitu-gitulah. Pokoknya bentuknya tuh kurvanya tuh gini. Kayak apa, kurva permintaan atau tawaran yang garisnya seperti itu? Permintaan, Bu. Permintaan, oke. Jadi line-nya tuh, garisnya tuh seperti itu. Kemudian, pengaruh perubahan pendapatan terhadap garis anggaran itu, budget line itu, ini saya contohkan ada satu budget line. Ini adalah BL1. Kemudian, kalau dia garisnya ada di sini, maka dia pendapatannya itu naik atau turun? Budget line 2. Naik, Bu. Naik, oke. Jadi, kalau dia berubah ke kanan, BL2, maka dia pendapatannya itu naik. Tapi ketika dia berubah ke BL3, maka dia pendapatannya itu turun. Jadi dia tergantung awal mulanya dari BL-nya itu sendiri. Jadi BL1 di sini misalnya, kalau ditanya BL2-nya itu naik atau turun, BL2-nya ada di sini, maka dia BL-nya itu naik. Kalau dia ditanya lagi BL3-nya itu naik atau turun, dan BL3-nya itu ada di sebelah kirinya, maka dia adalah
budget lainnya itu turun. Dan kenapa perubahan harga barang dan pendapatan itu mempengaruhi? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa perubahan harga dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli. Jadi daya beli seseorang itu sangat dipengaruhi oleh harga dan pendapatannya. Ketika harga barang naik, biasanya orang itu akan mengurangi atau menambah permintaan. Mereka tambah beli atau tambah enggak? Tambah enggak beli kan ya? Sesuai dengan teori di permintaan. Ketika pendapatan seseorang itu naik, dia pengen tambah beli atau enggak? Beli, karena itu kekuatan daya belinya dia ketika mau membeli sesuatu tuh lebih tinggi lagi karena pendapatannya naik, seperti itu. Jadi perubahan harga barang dan pendapatan dia juga mempengaruhi perilaku konsumen, gitu. Dari 3 itu tadi, apakah ada pertanyaan? Belum ya? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Belum ada? Ada, Bu. Itu yang apa? Yang kurva cekungnya itu harus 3, Bu. Pasti 3, Bu. Yang indifferent itu, Bu. Apakah pasti 3 kurva indifference curve? Enggak. Jadi dia bisa 1, bisa 2, bisa 3. Indifference curve dia akan kita bahas. Bentar, saya mau hapus ya. Jadi maksudnya tuh cekungannya gini kan ya? Iya. Apakah harus 3 gitu? Jadi nggak harus, dia bisa cuma 1 doang. Gini. Bisa 1 gini doang. 2 bisa juga. 3 juga bisa. Jadi tergantung dari kondisinya. Kalau di indifference curve ini, biasanya kita bahasnya itu kurva barang halal dan haram. Kalau di mikro Islam, nanti kalian akan bahas di mikro Islam. Jadi kalau misalnya dia itu indifference curve-nya itu menjauhi titik origin, dia naik terus, maka itu barang dia indifference curve untuk barang halal X dan Y. Jadi di sini tuh nanti akan ada ibarat X dan Y halal semua. Kalau misalnya X-nya haram, kemudian Y-nya halal, cekungannya tuh dia akan naik mendekati halal, menjauhi haram. Jadi dia menjauhi titik origin, dia akan naik terus ke halal. Kemudian nanti kalau kasusnya beda lagi, haram-haram misalnya, bentar. Y-nya haram semua, maka dia kurvanya tuh akan mendekati titik origin. Karena kalau misalnya barangnya haram semua, misalnya kalian dihadapkan pada 2 barang yang haram semua, kalian akan memilihnya atau enggak? Enggak. Kepuasan kalian akan bertambah atau enggak? Enggak, Bu. Enggak kan? Jadi seperti itu. Apa ya? Mengistilahkannya gampangnya tuh seperti itu. Kalau indifference curve itu semakin kita suka atau enggak. Kalau kita semakin suka, kita merasakan manfaatnya semakin banyak, maka dia selalu akan tambah naik. Kalau misalnya kita merasakan manfaatnya itu makin sedikit, dia akan semakin mendekati origin atau titik nolnya itu tadi. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Belum? Itu Oke, yang dimaksud silakan. purchasing power itu ya kan kayak kemampuan daya beli kita. Kemampuan. Nah, itu kan dipengaruhi oleh uang yang kita punya, Bu. Misalkan kita nggak punya duit, misal. Nah, itu kan purchasing power-nya kecil. Lalu kita tuh bela-belain sampai pinjam uang gitu, Bu. Yang otomatis kita bisa punya uang. Nah, itu bisa disebut dengan purchasing power-nya meningkat apa enggak? Enggak bisa. Jadi kalau misalnya dia itu, kita ngitungnya purchasing power kan tadi benar dari pendapatan. Ketika dia melakukan hutang untuk bisa membeli sesuatu barang, kita nggak bisa menyebutnya dengan purchasing power, karena sebenarnya dia udah nggak punya daya untuk beli lagi. Meskipun kok istilahnya, apa ya, dia bisa membeli sesuatu, tapi sebenarnya dia akan meminuskan pendapatannya. Jadi kita melihatnya tuh dari sisi pendapatannya itu doang. Atau dari harga itu tadi. Kalau harganya murah, dia mampu beli. Kalau harganya mahal, nggak mampu beli. Jadi itu juga menunjukkan apakah seseorang itu punya daya beli atau enggak. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang nanya? Nggak ada? Kita bisa balik ke stop share.
Bentar. Saya mau share screen.